Halo semuanya, perkenalkan saya Gisela Jelia dengan NIM H11012310141 dari Program Studi Sistem Informasi FMIPA Untan. Di video ini saya ingin menjelaskan terkait eksperimen dan hasil perbandingan Bleu score antara NMT dan SMT. Nah, saya menggunakan dataset yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, dan translate-nya adalah dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Saya menggunakan dataset yang sama untuk dua metode tersebut, dan telah dibagi menjadi dua, yaitu tes.chn dan tes.id seperti di sini. Nah, untuk NMT dilakukan di Kaggle. Nah, yang pertama yaitu dilakukan di sini dapat terlihat yaitu ada kode untuk import library. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan fungsi untuk cleaning. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu dilakukan fungsi load file path. Kemudian dilakukan pemuatan dataset. Lalu dilakukan cleaning dengan fungsi yang di atas tadi. Lalu menampilkan contoh dan juga jumlah data. Kemudian yang berikutnya yaitu kode ini secara keseluruhan itu untuk membagi dataset mentah yang sudah dibersihkan menjadi train, file, dan tes secara acak. Kemudian menyiapkan data pasangan kalimat untuk input ke model NMT. Kemudian menambahkan token khusus start dan end untuk mempermudah proses decoding di model LSTM attention. Ini adalah outputnya. Kemudian untuk kode yang ini, kode berikutnya yaitu untuk menambahkan start and token untuk Mandarin. Nah, kode yang berikutnya yaitu kode yang ini adalah kode untuk tokenizer bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kode yang ini yaitu kode untuk encode text. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu kode ini terdapat encoder, kemudian decoder, dan juga untuk membangun model NMT, yaitu encoder, decoder, LSTM plus attention. Nah, untuk kode yang ini dilakukan untuk train modelnya. Nah, kemudian yang ini ada encoder inference dan decoder inference. Oh ya, untuk hasil yang training modelnya tadi adalah seperti ini. Lalu kemudian di kode ini juga terdapat fungsi translate dan juga percobaan interaktifnya. Sekarang mari kita lakukan percobaan interaktif. Nah, ini misalnya saya coba masukkan kalimat bahasa Indonesia, misalnya aku mau makan. Nah, ini keluar terjemahannya seperti ini. Kemudian saya coba lagi, kamu dan aku. Nah, keluar terjemahannya seperti ini. Nah, kemudian saya exit. Dapat dilihat sebenarnya dari hasil terjemahan sendiri ini sebenarnya kurang tepat. Bahkan sepertinya sangat tidak tepat untuk apa yang ingin diterjemahkan. Kemudian mari kita coba hitung Bleu score-nya. Nah, Bleu score-nya adalah 0,34732 dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya dari hasil Bleu score ini termasuk dalam kategori sedang yang menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan terjemahan yang dapat dipahami secara umum, namun masih terdapat kesalahan dalam struktur kalimat, pemilihan kata, atau kesalahan leksikal. Meskipun Bleu score-nya belum tinggi, tapi skor ini menunjukkan kalau model mampu mempelajari pola dasar terjemahan dari korpus yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah untuk metode SMT. Nah, kalau untuk SMT ini dilakukan di WSL. Nah, yang pertama itu untuk persiapan korpusnya yaitu membuat struktur folder, kemudian membuat folder test sebagai direktori kerja proyek SMT. Nah, folder korpus ini digunakan untuk menyimpan data paralel mentah yaitu Indonesia dan Mandarin. Nah, kemudian
Nah, kalau seperti ini, kalau di sini kan ada test.x. Nah, kalau saya berarti saya menggunakan test.id dan juga test.chn, yaitu CHN itu Cina atau bahasa Mandarin. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan path lingkungannya. Kalau path SMT sendiri untuk folder kerja proyek SMT, kemudian path MOSIS itu untuk lokasi instalasi MOSIS, path SRILM itu untuk lokasi SRILM-nya, untuk buat language modelnya. Kemudian ada path tools, itu untuk tool tambahan, misalnya script untuk preprocessing. Nah, kemudian ada path LM-nya ini untuk menyimpan language modelnya. Nah, kemudian ada CDPath SMT, itu untuk pindah ke folder proyek sebelum mulai proses trainingnya. Kemudian berikutnya itu kita cleaning corpus. Nah, kalau di sini itu cleaning corpusnya tuh untuk membersihkan dataset, jadi menghapus kalimat yang terlalu pendek, misalnya yang kayak kurang dari 1 kata, atau terlalu panjang, misalnya lebih dari 20 kata. Kemudian outputnya akan berupa file corpus clean.id dan juga corpus clean.chn. Penting untuk memastikan kalau modelnya itu tidak belajar dari data yang tidak wajar. Jadi itulah fungsi cleaningnya. Dan juga perlu diingat dari sini untuk path-nya itu harus sesuai dengan tempat penyimpanan masing-masing. Tempat menyimpan file tersebut ataupun foldernya. Nah, kemudian ada lowercase, yaitu mengubah huruf menjadi huruf kecil atau lowercase biar konsisten. Kemudian meminimalkan vocab yang duplikat akibat huruf kapital. Kemudian ada tokenisasi untuk memisahkan kata, tanda baca, dan simbol untuk menjadi unit token yang jelas. Tokenisasi diperlukan supaya SMT bisa menghitung probabilitas kata dan frasa dengan tepat. Kemudian berikutnya adalah membuat language model, yaitu menggunakan SRILM untuk membuat trigram language model dari bahasa sumber, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian nanti outputnya adalah lm, id.lm. Nah, kemudian berikutnya itu ada training. Trainingnya itu untuk melatih SMT MOSIS dengan data tokenize. Nah, jadi kalau di sini itu kan ada FMLY, kalau berdasarkan dari Bapak. Nah, kalau dari saya sendiri bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia dan bahasa targetnya adalah bahasa Mandarin. Jadi tinggal disesuaikan aja, di sini itu jadi ID dan di sini itu CHN. Nah, kemudian ini maksudnya itu menggunakan language model trigram. Nah, kemudian outputnya adalah model moses.ini. Kemudian berikutnya yaitu menjalankan model ataupun decoding, menjalankan Moses untuk melakukan terjemahan dari file input ke bahasa target dengan perintah ini. Nah, jadi model Moses.ini itu menggunakan model yang telah dilatih. Kemudian berikutnya yaitu dilakukan uji akurasi beliau atau evaluasi beliaunya. Nah, berikut saya tunjukkan untuk yang di WSL-nya. Nah, ini untuk yang di WSL-nya. Nah, jadi yang pertama itu ya kayak yang tadi kita lakukan dulu penentuan path lingkungannya. Nah, karena saya sudah melakukan training dan lain sebagainya, jadi saya langsung kepada percobaan model dan juga menentukan beliau skornya. Nah, kemudian ini dapat dilihat bahwa ini adalah hasil dari setelah mencoba model. Nah, kemudian kalau untuk berakhirnya itu pakai Ctrl C. Nah, kemudian ini untuk menentukan beliau skornya tadi itu dengan ini. Nah, dan juga ini dapat dilihat kalau beliau skornya itu 74,57. Nah, jadi dari skor beliau ini dapat dikatakan bahwa skornya termasuk sangat tinggi untuk metode SMT ini, yang menunjukkan kalau penerjemahan SMT hampir mendekati terjemahan referensi manusia. Jadi kesimpulannya adalah SMT menghasilkan kualitas terjemahan yang sangat baik dengan korpus yang tersedia, dan kinerjanya jauh lebih tinggi dibanding model NMT sederhana, yaitu yang tadi dengan skornya yaitu 0,3473. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.